Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pertemuan kita kali ini adalah membahas tentang pernikahan bangsa jin dan manusia. Karena kasus pernikahan antara bangsa jin dan manusia ini sudah banyak terjadi. Kita telah dengar di media-media adanya manusia yang menikahi jin, mengadakan ritual-ritual untuk nikah dengan jin. Maka Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 56. Allah katakan di sini, fihinna qasiratu tarfi lam yatmishunna insu qablahum walajan. Di dalam surga itu terdapat bidadari-bidadari yang sopan, menundukkan pandangannya. Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka dan tidak pula disentuh oleh jin. Ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip riwayat, ketika Damrah bin Hubaib ditanya oleh seseorang, apakah seseorang muslim dari bangsa jin akan masuk surga? Ia menjawab iya. Dan mereka itu menikah bangsa jin, memiliki kaum wanita sebagaimana manusia juga mempunyai kaum wanitanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, fihinna qasiratut tarfi lam yatmishunna insu qablahum walajan. Di dalam surga itu terdapat bidadari-bidadari yang sopan, menundukkan pandangan. Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka dan tidak pula disentuh oleh jin. Jadi jin dan manusia itu sama-sama menikah atau mereka bisa saling menikah. Jin menikahi manusia atau manusia menikahi jin. Baik laki-lakinya bangsa manusia, perempuannya bangsa jin. Atau perempuannya bangsa jin, laki-lakinya manusia dan berbagai lainnya. Diriwayatkan dalam Mustadrak Al-Hakim Abdul Raja dalam Musannaf dan yang lainnya bahwasanya keturunan bangsa jin itu berlipat-lipat lebih banyak daripada bangsa manusia. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma ia berkata, innallaha jazaul ins wal jin asaratu ajza tis'atun minhumul jin wal insin juz'un wahid fala yulidu minal insi. Maka di sini diterangkan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala membagi 10 bagian untuk manusia dan jin, 9 diantaranya untuk bangsa jin dan 1 bagian untuk bangsa manusia. Dan tidaklah seorang manusia melahirkan 1 anak, melainkan bangsa jin akan melahirkan 9 anak. Jadi jumlah penduduk dunia ini manusia itu lebih sedikit dari jin. Jin lebih banyak dari jumlah manusia. Maka kita harus waspada. Kita harus dekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk minta gangguan, berlindung dari gangguan jin ini. Dengan banyak doa-doa yang diajarkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kita tekuni untuk melindungi diri kita. Karena jin itu bisa berbuat macam-macam kepada manusia. Berikutnya ada pertanyaan, apakah pernikahan jin dan manusia akan saling membuahi satu sama lainnya? Apakah bisa hamil wanita dinikahi jin, dikawini jin? Atau kebalikannya, wanita laki-laki manusia, jinnya perempuan, apa bisa hamil?
Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata mengenai hal ini, diterangkan di dalam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Syekh Al-Islam Ahmad bin Taimiyah. Jadi diterangkan di kitab ini adalah telah terjadi pernikahan antara manusia dan jin hingga terlahirlah seorang anak dari keduanya, dan kejadian ini telah banyak diketahui. Imam Malik rahimahullah pernah ditanya, adakah ada seorang laki-laki dari bangsa jin datang kepada kami untuk melamar budak perempuan kami. Ia mengaku ingin menghalalkan hubungannya dengan budak ini. Imam Malik menjawab, aku tidak melihat keburukan akan hal ini pada agama, tetapi aku benci saat melihat seorang wanita yang tiba-tiba hamil. Kemudian saat ditanya siapa suaminya, lalu dia jawab, suamiku dari bangsa jin. Maka hal ini akan sangat menimbulkan kerusakan di muka bumi. Maksudnya, karena bisa orang melakukan zina dan mengaku bahwa ia menghamilinya adalah jin, padahal dia telah melakukan hubungan haram dengan lelaki dari kalangan manusia. Jadi manusia dan jin ini bisa berhubungan, bisa dalam bentuk jelmaan, jinnya menjelma jadi manusia, mereka berhubungan badan, bisa dalam bentuk mimpi, dia bermimpi berhubungan dengan manusia. Oleh sebab itu ada tanda-tanda yang umum orang yang dicintai jin. Yang pertama, sering mimpi basah, mimpi bersetubuh, mimpi hubungan suami istri tanpa sebab. Contoh, ada sebabnya. Mimpi karena balik, itu karena ada sebab. Mimpi karena sering melamun hubungan badan, itu ada sebab. Mimpi karena melihat sesuatu yang merangsang, itu ada sebab. Mimpi karena kepenuhan hingga perlu ada yang dibuang, itu ada sebab. Sedangkan mimpi karena gangguan jin ini biasanya berlangsung lama dan sangat sering terjadi, dan di dalam mimpi itu ia melakukan seperti dalam kenyataan. Jika selesai mimpi terasa lemas, letih, dan lelah sebagaimana orang berhubungan badan. Itu mimpi tidak punya sebab. Yang kedua, merasakan ada bayangan seseorang yang berbaring di sebelahnya. Dia berbaring di tidurnya, sebelahnya kayaknya ada orang berbaring. Seperti itu. Yang ketiga, merasakan bayangan yang sama di tempat tidurnya. Merasa ada bayangan yang sama di samping tempat tidurnya. Yang berikutnya adalah yang ketiga, yang keempat adalah enggan untuk menikah. Sering gagal nikah. Ada laki-laki yang suka, dia tak suka. Ada perempuan yang suka, dia tak suka. Ada yang suka, dia yang tak suka. Ada penyebab-penyebab gagal untuk menikah, sehingga terus menjomblo. Maka orang-orang yang sudah pantas menikah, umurnya sudah 30, 25 ke atas, tidak ada keinginan nikah atau sering gagal nikah, ini pantas untuk diruqyah dengan benar, diruqyah dengan betul. Yang berikutnya, tidak tertarik dengan lawan jenis, gak suka dia. Yang berikutnya, tidak menikah, jika menikah merasa tidak nyaman di saat-saat bermesraan bersama pasangannya. Misalnya dipaksalah nikah, terjadilah pernikahan dia, maka dia kurang harmonis, kurang ada hasrat dengan lawan jenisnya itu, dengan pasangannya itu, dengan calon suami atau istrinya itu. Tidak ada hasrat, tidak ada senang, tidak suka, tidak ada gairah kepada lawannya itu. Atau yang berikutnya, tidak ada keinginan untuk berhubungan badan dengan pasangannya secara alami, tanpa terpaksa. Biasanya melakukan hubungan itu karena didorong, karena kewajiban. Karena kewajiban, takut agama, dia berhubungan badan, tapi tidak merasa kenyamanan. Seperti itu.
Setelah berhubungan badan dengan pasangan atau suami atau istri, merasa sedih. Kenapa tadi dia merasa hubungan badan? Nyesal, sempit dadanya, tidak bergairah, dan lain sebagainya. Yang berikutnya sulit punya keturunan. Walau dia subur, diperiksa medis tidak ada masalah. Baik rahimnya atau baik suaminya, tidak ada masalah dalam produksinya. Tidak mandul. Nah, ini dia. Atau biasanya ditandakan dengan seringnya bermimpi bertemu bayi. Lalu dia gendong atau mimpi di kamar mandi yang sulit airnya. Dan berbagai macam mimpi-mimpi seperti itu yang ada hubungannya dengan anak bayi. Ini indikasinya seorang itu sudah dicintai jin. Atau mimpi seakan dilamar dan dipaksa nikah oleh sekelompok orang. Atau dorongan kuat untuk selalu melakukan onani, masturbasi, baik laki-laki maupun perempuan, tapi enggak menikah, enggak mau menikah. Tapi onani sering. Gemar menyendiri, pundak sering merasa berat seakan ada yang digendong olehnya. Atau temperamental, mudah tersinggung, timbul sifat merasa paling hebat, egois. Atau kalau wanita, sirkulasi haid tidak teratur, istihadoh, bahkan tidak haid sama sekali. Ini gangguan-gangguan jin. Sering merasa kedinginan hanya di ujung jari jemari saja. Nyaman di tempat-tempat kotor atau najis. Sering was-was, terutama saat atau setelah ambil berwudu. Ini diantaranya tanda-tanda umum seseorang itu dicintai jin. Berikutnya pertanyaan, kenapa sebabnya jin itu jatuh cinta pada manusia? Kenapa dia gak mau mencintai bangsa jin? Kenapa dia harus mencintai bangsa manusia? Sebab yang pertama adalah faktor keturunan. Keturunan, yakni jin yang jatuh cinta kepada manusia karena dia merasa manusia tersebut adalah majikannya. Sepeninggal majikan lamanya, kakeknya meninggal jatuh kepada anaknya. Anaknya meninggal jatuh kepada anaknya lagi. Jadi sehingga jin itu merasa memiliki tanggung jawab atau hak penuh untuk selalu diberi kesenangan melalui tubuh manusia. Maka dia mencintai manusia tersebut. Ini yang disebut karena jin keturunan, jin nasab atau kodam, seperti itu. Jin jatuh cinta kepada majikan barunya, seperti itu. Maka orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang sudah dicintai jin seperti itu, baik wanita maupun laki-laki, maka sering bermimpi seakan-akan sedang dipinang oleh seorang dan duduk di pelaminan. Dan mimpi tersebut terjadi setelah berulang-ulang. Begitu juga dengan anak lelaki yang dicintai bangsa jin, jin wanita yang sudah turun-temurun di keluarganya. Biasanya anak laki-laki tersebut akan dibuat kecanduan onani. Sering mimpi basah, gemar melihat film-film porno, suka dengan sesama jenis. Bahkan saat ia sudah menikah, ia akan kesusahan menerima kenikmatan dari istrinya sendiri. Ini ciri-ciri di tubuh seseorang itu ada gangguan jin yang mencintainya. Yang kedua, faktor sihir tahunan. Jika jin yang dikirim oleh tukang sihir sudah lumayan lama dan nyaman tinggal di tubuh seseorang, tubuh korban, dia akan jatuh cinta pada korbannya sendiri. Hal itu karena korbannya yang terus-menerus mengikuti hawa nafsunya, mengikuti alur tujuan dukun yang menyihirnya. Tak ada semangat sembuh, sehingga jin makin betah, makin nyaman, makin suka tinggal di tubuhnya. Akhirnya jin itu mencintainya, merasa dirawat oleh korban sihirnya tersebut. Tentunya jin pesuruh tersebut tidaklah mencintai korbannya.
dengan cinta hakiki, melainkan cinta karena bisa membantu menjadi benalu di tubuh korban. Seperti itu. Jadi kalau orang yang terkena sihir salah pengobatan, dia berobat bukan dengan ruqyah syariah yang benar. Dia datangi dukun, dia datangi orang pintar. Ini pengobatan yang salah besar, yang haram, yang dimurkai oleh Allah. Dia lakukan, maka timbulnya penyakit akan menjadi lebih parah dari sebelumnya. Yang berikutnya, efek amalan bid'ah atau ilmu-ilmu sesat. Juga ini bisa menyebabkan jin jatuh cinta kepada seseorang karena merasa disediakan tempat khusus melalui amalan-amalan yang jauh daripada yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama sering meditasi, puasa yang tidak bersumber dari ajaran Rasul, tidak ada sunnahnya, zikir yang menggunakan gerakan-gerakan tertentu dan memicu terjadinya gaibubah dan lain sebagainya. Gaibubah itu hilang kesadaran. Karena zikir Allah, 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 hilang kesadaran. Jadi zikir yang menyebutkan kalimat Allah, 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 itu tidak ada sunnahnya, itu disenangi oleh jin. Jin suka kita berzikir, beribadah yang tidak ada diajarkan Nabi. Atau faktor yang lain, faktor iba karena manusia. Terkadang bangsa jin ini merasa iba saat ada manusia sedang dilanda kesusahan, kesedihan, sehingga jin tersebut berusaha untuk membantu manusia yang dia temukan dengan cara memasuki tubuhnya. Maka kesedihan yang mendalam, kesusahan yang mendalam, yang tidak bisa dihilangkan di akalnya, merasa sedih, merasa menung, merasa melamun, merasa susah, itu jin bisa masuk ke dalam tubuhnya. Seperti itu. Makanya kita jangan terlalu bersedih. Walaupun yang meninggalkan kita itu orang yang paling kita kasih, orang yang paling kita cintai, misalnya istri, suami, anak, orang tua, itu jangan sampai berlarut. Kita tidak percaya dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingkari ketetapan Allah, karena Allah sudah mengatakan setiap yang berjiwa itu pasti akan mati, akan meninggalkan dunia ini. Makanya kita perlu belajar agama, ilmu-ilmu yang benar, sehingga kita dapat tabah, dapat sabar terhadap musibah yang menimpa kita, menimpa keluarga kita. Jangan sedih yang mendalam. Itu sangat disukai oleh jin. Jin sangat mudah masuk, mengganggu akal pikirannya, mengganggu hatinya, mengganggu sifatnya, bahkan mengganggu sarafnya. Yang berikutnya adalah cinta global. Cinta global. Cinta global ini paling sering kasus ini terjadi karena bangsa jin melihat aurat manusia. Maka hendaknya kita selalu membaca basmalah sebelum memulai segala aktivitas, terkhusus ketika masuk kamar mandi dan saat menanggalkan pakaian. Dalam Musannaf ada sebuah riwayat mengatakan, inna satro ma baina aurati bani adama wa baina ayunil jin wasyayatin ayyakulu ahadukum idza wado'a siyabahu bismillah. Sesungguhnya penghalang antara aurat manusia dan penglihatan bangsa jin, syaitan, adalah dengan mengucapkan bismillah. Apabila salah seorang di antara kalian sedang menanggalkan bajunya, maka ucapkanlah bismillah. Jadi seperti itu kita biasakan anak-anak kita jaga dengan mengucapkan bismillah ketika menanggalkan pakaian dan baju kita. Kita biasa menanggalkan pakaian ini di kamar mandi, maka ucapkanlah sebelum masuk di kamar mandi, doa masuk kamar mandi itu dengan mengucapkan bismillah. Kalau tidak, aurat kita ini menjadi tontonan oleh bangsa jin. Jin suka mempermainkannya, suka tertarik dan masuk ke dalamnya. Berikutnya yang terakhir pada kesempatan ini, jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, solusi agar tidak dicintai jin. Jalan keluarnya apa agar jin itu tidak bisa masuk ke dalam kita, tidak bisa mempengaruhi sifat kita, tidak bisa mempengaruhi saraf kita, tidak mencintai kita.
Yang pertama adalah biasakan untuk selalu membaca bismillah di setiap aktivitas. Mau makan baca bismillah, tutup menyimpankan makanan di lemari tutup dengan bismillah, maka makanannya ditutup dengan bismillah, dan menjaga sholat 5 waktu baik bagi laki-laki di masjid, dan bagi perempuan lebih utama sholat di kamarnya. Di kamarnya sholat lebih baik di rumahnya. Yang ketiga adalah menjaga adab-adab masuk kamar mandi. Dijaga kita adab-adab itu, ada adab-adabnya dalam membuka pakaian. Di kamar mandi itu ada adab-adabnya. Jangan nyanyi-nyanyi di kamar mandi, disko-disko di kamar mandi, berbagai macam atraksi dilakukannya di kamar mandi. Sampai berjam-jam dia masuk di kamar mandi. Itu kita ada adab dijaga, jangan lama-lama di kamar mandi. Yang berikutnya adalah menjaga adat tidur, tidak tidur terlalu malam, memakai pakaian yang tidak terlalu terbuka, berwuduk sebelum tidur, membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ditiupkan ke telapak tangan lalu diusapkan ke seluruh tubuh. Ini yang biasa dilakukan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, jaga 5 fitrah, potong kuku, karena kuku yang panjang itu ditempati oleh jin, ditempati oleh setan. Cabut rambut bulu ketiak, itu tidak bagus, disenangi oleh jin. Cukur rambut bulu kemaluan, khitan, dan cukur kumis, karena pada apa yang disunahkan untuk dihilangkan mengandung hikmah dan rahasia, dan tentunya setan amat suka dengan apa-apa yang disunahkan untuk dibuang atau dihilangkan, karena setan itu menghalangi kita untuk kita ihtimam, istiqomah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan dibiarkan bulu ketiak itu panjang, bulu kemaluan panjang, rambut panjang, semuanya serba panjang, kuku panjang. Itu 5 fitrah itu kita ikuti, itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tersimpan hikmah yang sangat besar kalau kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, jangan terlalu lama bercermin, terkhusus bagi para akhwat, bagi para wanita, karena hal itu dapat memicu ain dari bangsa jin. Sebab jin itu bisa jatuh cinta kepada mereka. Kita merasa ujub, merasa bangga dengan kecantikan yang telah diberikan Allah kepada kita. Itu bisa kena ain disebabkan itu dari pandangan kita di kaca tersebut, kita bercermin tersebut. Yang berikutnya, jangan memakai parfum keluar rumah untuk wanita, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya seseorang wanita yang mengenakan parfum lalu berjalan melalui sekumpulan laki-laki agar mereka dapat mencium bau harum parfum yang dia pakai, maka wanita itu adalah seorang pelacur. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, dan Imam Ahmad. Syekh Albani dalam Sahihul Jami nomor 323 mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Jadi tidak boleh. Yang berikutnya, bagi wanita jangan mencukur bulu alis mata dan menyulamnya, karena itu termasuk dari perbuatan yang dikehendaki oleh setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat yang ke-119, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, menyuruh mereka memotong telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan aku menyuruh mereka untuk mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia telah menderita kerugian yang nyata. Yang berikutnya, buang semua jimat yang tersisa. Jangan pakai jimat itu tempat setan, tempat jin yang harus dibuang, dibakar. Semua jimat dibakari semua. Yang berikutnya, hindari menyetel musik di rumah, karena hal itu akan memancing datangnya setan. Gak usah pakai musik lah di rumah. Gak boleh pakai musik, haram, dijauhkan musik-musik itu. Yang berikutnya, sempurnakan dalam berhijab. Hijab itu harus sempurna, jangan pakaian gaul. Membuka-buka aurat itu sangat disenangi setan, jin suka. Yang berikutnya, kalau sudah pantas menikah, sudah memiliki ba'ah kemampuan untuk menikah, menikahlah. Jangan menunda-nunda nikah, karena nikah itu bagian dari sunnah Nabi. Nabi pernah mengatakan, man ahabbani sunnati falaysa minni. Barang siapa tidak suka terhadap sunnahku, tidak suka dengan pernikahan, maka dia bukan umatku. Maka demikian, semoga kita bisa menghindarkan diri kita dari tipu muslihat musuh kita ini.
kita dekatkan diri kita, kita ikuti ritual ajaran yang telah dipraktekkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya hariannya, sehingga kita terjaga, terbebas diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita dari gangguan setan ini, dari gangguan jin, terselamatkan kita, jadi kita tetap semangat, kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jin ini membuat kita sifatnya malas dalam beribadah, malas dalam melakukan ketaatan. Yang besar adalah emosional, marah kepada Allah. Kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.